Kitab Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-14, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituainya. Yang disebut dengan tuan di atas tuaian. Bahasa Yunani dipakai bahasa Baal Hamon. Baal Hamon itu adalah tuan di atas tuaian. Atau arti yang kedua adalah tuan yang empunya tuaian. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Wahyu pasal 14, ayat 14 sampai ayat ke-16, salah satu kebenaran terpenting tentang penuaian, jiwa-jiwa yang terakhir adalah bahwa penuaian di bumi ini akan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Alkitab katakan, malaikat berkata, ayunkanlah sabitmu dan tuailah. Namun Bapak Ibu, mari saya ingin beritahukan kepada saudara, namun sebelum itu terjadi, kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman diberikan kepada para penuai. Dan para penuai itu adalah saudara dan saya. Para penuai itu juga, Tuhan akan mengutus malaikatnya, tapi juga mengutus orang-orang percaya. Kita diberikan kesempatan menjadi para penuai. Mereka inilah yang akan mengumpulkan gandum itu ke dalam lumbung Tuhan. Lumbung Tuhan di sini salah satunya Tuhan percayakan gereja Tuhan menjadi lumbungnya Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa Bapak Ibu, saudara dan saya ini juga kita adalah para penuai. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya adalah para penuai di akhir zaman. Ya, makanya tema khotbah malam ini adalah musim penuaian di akhir zaman. Saya adalah para penuai di akhir zaman. Matius 13 ayat yang ke-30 berkata begini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai adalah Anda dan saya, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu harus tahu begini, ketika ilalang tumbuh, ya, ketika Anda tanam gandum, maka ilalang tumbuh. Tapi kalau Anda tanam ilalang, nggak mungkin gandum tumbuh. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Ketika Anda tanam gandum, ilalang akan tumbuh. Tapi ketika Anda tanam ilalang, gandum nggak mungkin tumbuh. Ketika Anda dan saya memberitakan firman, kejahatan pasti akan ikut tumbuh. Tapi ketika Anda menabur kejahatan, kebaikan, kebenaran nggak akan tumbuh di situ. Jadi kalau kita belajar dari Matius pasal 13 ayat 30, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memerintahkan pada penuainya untuk mengumpulkan gandum lebih dulu. Kemudian ilalang itu akan dikumpulkan dengan tujuan untuk dibakar. Tapi gandum akan disimpan di dalam lumbung Tuhan. Ini sedang berbicara tentang sesungguhnya apa yang akan dilakukan. Para penuai mencerminkan karya daripada pekerjaan Tuhan, atau penuai agung, atau Baal Hamon, atau Tuhan yang mempunyai tuaian. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seolah-olah Tuhan berkata kepada para penuai begini, bahwa mulailah mengumpulkan tuaian sebanyak mungkin. Lakukanlah bagianmu, injili orang sebanyak-banyaknya, bahwa mereka datang kepada Tuhan. Berdoa kepada mereka sehingga mereka diselamatkan, tabur firman kepada mereka. Karena ini adalah masa musim penuaian di hari-hari terakhir ini. Dan penuaian terakhir adalah kehormatan terakhir untuk bekerja sama dengan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Penuaian terakhir adalah kehormatan terakhir untuk bekerja sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus mengambil bagian di dalam masa-masa penuaian di hari-hari terakhir ini. Dan kita sekarang ada di era yang saya sebut dengan Pentakosta ketiga,
atau era yang saya sebut dengan penuaian di hari-hari terakhir, yaitu masa penuaian terbesar, masa penuaian terakhir sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Pertanyaannya begini, apakah kita termasuk ke dalam bilangan orang-orang yang menyambut? Apakah kita termasuk dari bilangan orang-orang yang akan menerima kehormatan terakhir untuk menuai jiwa-jiwa? Ada orang yang masa bodoh, ada orang yang hanya melayani hanya untuk kepentingannya sendiri. Ada orang yang melayani dan pilih kepahitan. Ada orang yang bekerja dan pilih sakit hati dan pilih tidak mau untuk melanjutkan pekerjaannya dan pilih untuk menyalahkan orang lain. Tapi Bapak Ibu dengan saya, kita ada di dalam sebuah musim, sebuah era di mana Tuhan sedang menetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang akan terlibat dalam penuaian di hari-hari terakhir untuk menerima kehormatan terakhir untuk menuai jiwa-jiwa. Kalau kita perhatikan Matius pasal yang 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, ayat-ayat ini memberikan sebuah gambaran bahwa semua orang yang berada dalam tuaian akan menerima kehormatan sebagai penuai-penuai di hari-hari terakhir. Nanti Bapak Ibu baca Matius pasal 15, ayat pertama sampai ayat yang ke-16, memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang yang berada dalam tuaian. Bapak Ibu harus tahu bahwa Anda dan saya, kalau kita ada di komunitas ini, maka kita sedang diajarkan untuk berada di ladang tuaian dengan satu tujuan menerima kehormatan sebagai penuai. Amin. Menjadi penuai jiwa. Nah, hal-hal yang terjadi pada masa penuaian terakhir adalah yang pertama adalah percepatan tuaian semakin besar. Gereja harus berpikir, orang percaya harus berpikir, kalau kita dipanggil menerima kehormatan sebagai penuai, maka kita harus berpikir bahwa percepatan tuaian semakin besar. Matius pasal 20, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-20, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 20, hari kerja seorang upahan di ladang pada masa itu biasanya dibagi ke dalam 4 bagian waktu. 4 bagian waktu ini masing-masing bekerja selama 3 jam dalam rentang waktu masuk pukul 6 pagi dan selesai pukul 18.00. Jadi mereka mulai masuk kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 12 kalau Bapak Ibu baca terus, jam 12 sampai jam 15, dan jam 15 sampai jam 18. Mereka masing-masing mengambil 3 jam dalam 3 jam waktu kerja dalam setiap rentan waktu setiap hari. Dan dalam perumpamaan ini sang tuan rumah diceritakan mencari pekerja-pekerja untuk mengerjakan kebun anggurnya. Sampai dia mencari mereka pagi-pagi benar. Dimulai dari pukul 6. Kalau Bapak Ibu lihat kemudian dia datang pada pukul 9. Dia datang mencari pada pukul 12 siang. Dia mencari pada pukul 15 dan terakhir pada pukul 17. Wow. Bapak Ibu coba bayangkan situasi seperti ini pada saat pagi-pagi benar, itu adalah jumlah pekerja yang paling sedikit, namun waktu kerjanya paling banyak. Betul? Dan setiap kali tuan yang punya kebun anggur ini datang menambah pekerja, itu berarti jumlah waktu kerjanya semakin sedikit. Ketika orang dicari jam 9, waktu kerjanya semakin sedikit. Ketika orang masuk jam 12, waktu kerja semakin sedikit. Ketika orang masuk jam 3 sore, waktu kerja semakin sedikit. Ketika orang datang kerja, dia mulai masuk jam 3 sore dan masuk jam 6 sore, jam 5 sore maksud saya. Waktu kerja semakin sedikit, tapi upahnya sama. Upahnya sama. Kenapa semakin sedikit? Itu berarti jumlah waktu kerja semakin sedikit. Alasannya karena sudah dikerjakan oleh pekerja-pekerja sebelumnya.
Jadi ada pekerja yang lebih banyak waktu untuk dia melakukan pekerjaan, dan ada pekerja yang masuk, dia hanya punya sedikit waktu untuk dia melakukan pekerjaan. Tapi upahnya ketika mereka mendapatkan di akhir kerja, masing-masing dapat 1 dinar, atau mendapatkan yang namanya 2 peser atau 1 dinar. Apa yang sedang digambarkan oleh Tuhan? Dengan demikian pekerjaan semakin cepat dilakukan dengan berjalannya waktu menuju akhir kerja. Kira-kira akhir kerja itu jam 18.00. Dan ini menggambarkan adanya sebuah percepatan. Kita sedang bicara tentang berlari dan terbang lebih cepat. Tuhan sedang melakukan sebuah percepatan kerja. Bukan masalah Anda kerja dari pagi sampai sore, tapi masalahnya Anda sedang mengalami sebuah percepatan. Dan saya percaya pada era penuaian yang terakhir ini, Tuhan akan menambahkan lebih banyak penuai jiwa-jiwa sebagai jawaban atas doa-doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Lukas pasal 10 ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan. Yesus berkata, mintalah kepadaku, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Tuhan yang mempunyai tuaian adalah Baal Hamon, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu tidak perlu minta tuaian, tapi minta pekerja untuk tuaian itu. Karena ayatnya mengatakan tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hari ini kalau kita ada di sini, maka Anda dan saya adalah orang-orang yang sedang dicari oleh Tuhan. Orang-orang yang sedang diminta oleh Tuhan untuk menjadi penuai di hari-hari terakhir ini. Percepatan yang sedang terjadi di era penuaian terakhir ini. Percepatan yang sedang terjadi selanjutnya akan menghasilkan tuaian yang besar. Ketika Bapak Ibu meresponi firman Tuhan, dan Bapak Ibu berkata bahwa saya tidak dipanggil hanya cuma menikmati berkat. Saya tidak dipanggil hanya untuk menikmati tuaian, tapi saya dipanggil untuk mengumpulkan tuaian, menghasilkan tuaian yang terbesar. Percepatan yang terjadi adalah menunjukkan semakin banyak orang-orang yang keluar dari comfort zone, dari zona nyaman. Seperti orang-orang yang menganggur di pasar yang tidak punya pekerjaan. Kemudian mereka dipanggil untuk masuk ke ladangnya, untuk mengerjakan tuaian. Pada ayat yang ketiga, dari Matius pasal 20 ayat yang ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang menganggur di pasar. Orang menganggur itu adalah orang yang pilih comfort zone, pilih zona nyaman. Saya beritahukan kalau hari ini Bapak Ibu belum terlibat dalam pelayanan, ini adalah waktunya untuk Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan. Kalau hari ini Bapak Ibu katakan, nanti saja, jangan masukin saya, dijadwalkan untuk pelayanan. Maka ini adalah zamannya, waktunya, untuk Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan masuk dalam pelayanan. Entah Bapak Ibu datang sebagai usher, Bapak Ibu datang sebagai pemain musik, Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu jadi multimedia kameramen, Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu sebagai worshiper, Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu jadi pensyafaat. Bapak Ibu datang, Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan youth, pelayanan teenagers, pelayanan children ministry. Semua yang itu kita lakukan itu menyangkut jiwa-jiwa. Sepertinya sepele, tapi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sedang melakukan sesuatu pelayanan yang bernilai tinggi. Amin. Karena akan dibalas oleh Tuhan satu waktu nanti. Dan ini waktunya bukan untuk kita nganggur. Ini waktunya untuk kita masuk dalam pelayanan. Ini waktunya untuk kita menyalahkan, bukan menyalahkan orang lain. Tapi ini waktunya lihat diri kita, apa yang saya sudah kerjakan bagi Tuhan. Ini panggilan untuk terlibat di dalam pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu adalah sebuah gereja lokal, entah itu online atau onsite, maka Bapak Ibu harus terlibat dalam pelayanan. Ini bukan waktunya untuk kita jadi penonton, tapi ini waktunya untuk Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan. Gereja adalah tempat di mana saudara dan saya melatih humility kita, melatih kerendahan hati kita. Mungkin Bapak Ibu punya kedudukan, Bapak Ibu punya prestasi, Bapak Ibu punya harta yang banyak, uang yang banyak. Tapi ketika kita datang di kerajaan Allah, maka itu waktunya untuk kita merendahkan hati dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika kita ada di era penuaian terbesar ini, atau era terakhir ini, maka Bapak Ibu dan saya harus keluar dari zona nyaman dan masuk di dalam ladang tuaiannya.
Tadi saya katakan bahwa di era Pentakosta, era penuaian ini, kita akan melihat ada begitu banyak orang yang akan bergerak di dunia marketplace, yang akan dipanggil oleh Tuhan dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja. Mereka dipanggil oleh Tuhan dan mereka mengambil bagian untuk menuntaskan amanat agung dalam menuai jiwa-jiwa di dunia kerja mereka. Ini akan mengulangi kembali fenomena yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul, akan terjadi kembali. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Kisah Rasul, maka ada 40 kali mujizat terjadi di kitab Kisah Rasul. Dan kitab Kisah Rasul itu tidak ada kata penutupnya. Kalau Bapak Ibu baca 66 kitab ini ada kata penutupnya. Ya. 65 kitab ada kata penutupnya. Satu-satunya yang tidak ada kata penutup adalah kitab Kisah Rasul. Karena kitab ini akan ditulis kembali di hadapan Tuhan. Ada 40 kali mujizat terjadi di sana. 1 kalinya terjadi di Bait Allah dan 39 kali terjadi di dunia kerja atau di dunia marketplace. Pada masa penuaian terakhir ini, maka kita akan melihat mujizat paling banyak akan terjadi di dunia marketplace. Karena itu Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara yang kerja di dunia marketplace jadi pembisnis, Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang yang kerja di dunia politik, di dunia entertain, di dunia seni, Bapak Ibu yang ada di dunia pendidikan, Bapak Ibu yang ada di dunia keuangan, Bapak Ibu yang ada di dunia, Bapak Ibu sport dan sebagainya. Bapak Ibu dipanggil untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan. Amin. Dan bawa mereka ke dalam lumbung Tuhan. Lumbung Tuhan adalah gereja Tuhan. Ini waktunya di mana kita berdiri dan menjadi para penuai di hari-hari terakhir. Poin pertama adalah Bapak Ibu dan saya perhatikan bahwa percepatan tuaian yang semakin besar. Percepatan tuaian ini harus kerjasama. Tuhan Roh Kudus harus kerjasama dengan saudara sebagai adi mitranya Tuhan, sebagai rekan kerjanya Tuhan. Dan kalau kita mau kerjasama dengan Tuhan, maka saya percaya kuasa Allah, hadirat Allah, mujizat Allah akan menyatakan dengan hebat. Untuk penggenapan daripada amanat agung. Tuhan berkata begini, aku memanggil kamu untuk kamu menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah keluarga, adalah tempat kerja, adalah tempat bisnismu, adalah komunitasmu. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau. Disertai dengan tanda-tanda heran, disertai dengan sign and wonders, deliverance, disertai dengan keuangan, disertai dengan promosi, prestasi, disertai dengan pintu-pintu yang terbuka, disertai dengan perkara-perkara ilahi yang hebat. Karena percepatan tuaian yang semakin besar. Dan Tuhan mencari orang-orang yang meresponi panggilannya. Yang kedua adalah kemurahan hati Tuhan yang semakin besar. Bukan cuma percepatan tuaian yang semakin besar, tapi kemurahan hati Tuhan yang semakin besar. Bapak Ibu akan melihat bahwa hari-hari ini, Bapak Ibu akan melihat kemurahan hati Tuhan yang semakin besar akan semakin dinyatakan dalam kehidupan para penuai. Dan bulan-bulan ini kita akan bicara tentang bagaimana kita menjadi penuai yang akan bergerak dalam tuaian yang semakin besar. Kenapa? Karena kemurahan hati Tuhan yang semakin besar. Matius pasal 20, ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-20, ayat 15 berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau? Karena aku murah hati. Wow. Karena yang paling kerjanya banyak itu protes. Kenapa yang kerjanya sedikit juga dapat dua peser, 1 dinar? Harusnya yang kerja yang paling sedikit itu dapat lebih sedikit. Yang kerja paling banyak harus dapat yang lebih banyak. Dan Tuhan berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Atau iri hati engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu perhatikan ada sesuatu yang luar biasa dari kisah perumpamaan ini. Seluruh pekerja pada akhir kerja mendapatkan upah yang sama. Masing-masing mendapatkan 1 dinar. Tidak tergantung dari jam berapa ia mulai bekerja. Hari ini mungkin saudara dan saya sudah melayani Tuhan 30 tahun. Mungkin Anda baru melayani 5 tahun. Tapi ketika Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, maka upahnya sama. Mungkin ada saudaramu yang sudah melayani 10 tahun. Anda baru melayani 5 tahun. Upahnya akan sama. Matius pasal 20, ayat yang ke-15 berkata, ayat 9 berkata begini. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar atau 2 peser. Wow.
Wow. Makanya poin kedua ini adalah kemurahan hati Tuhan semakin besar. Anda baru melayani, tapi Anda akan menemukan God's favor and find favor. Anda akan menerima kemurahan hati Tuhan yang semakin besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan sepintas hal ini, sepertinya orang bisa protes karena sepertinya tidak adil. Namun, kalau kita mau lihat apa yang dikatakan Tuhan ketika Tuhan datang jam 6, Tuhan datang jam 9, Tuhan datang jam 12, Tuhan datang jam 3 sore dan jam 5 sore. Tuhan sudah bilang, bukankah memang 1 dinar adalah upah yang layak untuk 1 hari kerja? Bukankah itu telah disepakati bersama-sama antara sang Tuan dengan pekerja? Saya khotbah, tapi kalau Anda jadi asyir, Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, upahnya sama. Sama-sama 1 dinar. Saya pengkhotbah, dan Anda jadi singers, Anda urusan di multimedia, Anda urusan misalnya di gereja, Anda jadi cleaning service mungkin, Anda jadi security mungkin, Anda melayani di dunia marketplace. Kalau Anda lakukan sepenuh hati untuk Tuhan menurut Kolose pasal 3 ayat 23, upahnya sama. Upahnya 2 peser atau 1 dinar. Karena itu hal yang telah disepakati bersama-sama dengan sang Tuan, dengan para pekerja. Matius 20 ayat yang ke-13 berkata, tetapi Tuhan itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Entah kamu mau masuk jam 5, entah kamu masuk jam 3 sore, entah kamu masuk jam 12, entah hari waktumu panjang atau pendek, tapi telah sepakat bahwa Anda dibayar 1 dinar sehari. Dan saya beritahukan itu bukan ketidakadilan, melainkan itu merupakan wujud dari kemurahan hati yang luar biasa dari sang Tuhan. Saya beritahukan kepada saudara, Alkitab berkata yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Tuhan tidak panggil orang bukan karena lihat sudah berapa lama Anda melayani, lama atau baru, tidak. Tapi Tuhan melihat apakah hari ini Anda masih melayani dengan sepenuh hati ataukah tidak. Ketika Bapak Ibu lakukan dengan sepenuh hati, sampai waktunya nanti, ketika Tuhan berdiri dan membagikan kepada kita mahkota di takhta bema, maka Anda dan saya akan menerima hal yang sama. Karena itu mari semua kita melayani dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu harus datang dalam panggilan Tuhan, menjadi penuai-penuai di hari-hari terakhir ini. Amin. Harus datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan menjadi penonton dalam gereja, tapi terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Anda bisa melayani dengan suaramu, lakukan kasih ke Tuhan. Kalau Anda bisa bermain musik dengan baik, kalau Anda bisa datang di gereja, Anda bisa jadi asyir senyum baik, Anda bisa melayani dengan kekayaanmu, dengan keuanganmu, Anda melayani dengan prestasimu, melayani dengan pengalamanmu, kasih untuk Tuhan. Karena Tuhan akan balas semuanya. Bahkan para pekerja yang baru pun diberikan bagian yang limpah. Bahkan kalau dipikir yang selayaknya tidak layak mereka terima. Upah 1 hari hanya untuk 1 jam kerja saja. Bagi pekerja yang bekerja jam 5 sore sampai jam 6, dapat 1 dinar. Itu ketidakadilan. Tapi Tuhan berkata, aku sudah sepakat dengan kamu sejak awal. Ini adalah kasih karunia yang besar bagi pekerja-pekerja di jam-jam terakhir. Jadi nggak ada kata terlambat ketika Anda datang kepada Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, tidak ada kata terlambat ketika saya datang kepada Tuhan. Amin. Ketika Anda mau datang melayani Dia, maka ini musimnya. Ini waktu-waktu terakhir di mana kita datang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika saya renungkan ini, saya katakan, wow, luar biasa Tuhan. Di era penuaian terakhir ini, Tuhan akan melimpahkan kemurahan kasih karunia-Nya kepada orang-orang baru, yang baru terlibat dalam pelayanan. Mereka yang mungkin masih dianggap muda, belum punya banyak pengalaman, belum merasa memiliki sumber daya yang cukup, bahkan mungkin petobat-petobat baru. Mungkin dalam pelayanan kita rasa sepertinya kita kekurangan orang, dan sebagainya. Tapi Anda terus berjalan, saya beritahukan kepada Anda, Tuhan siapkan upah kepada saudara dan saya. Satu saat ada teman saya, saudara, teman saya, dia bersaksi kepada saya, dia katakan, pastor, teman saya itu, dia kuliah sampai S3. Tapi ada kalanya jemaatnya yang datang kepada dia sudah kurang lebih 4-5 tahun, mungkin sekitar 20-25 orang. Temannya ini stres, dia berkata, aku sekolah tinggi sampai S3, tapi jemaat yang datang ibadah kurang lebih cuma 20-25 orang.
Lalu saya tanya, apa yang kamu bilang kepada dia? Saya katakan kepada dia, pelayanan itu bukan dilihat dari jumlah banyak atau sedikit, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Kita tetap memperlengkapi mereka, mengajarkan mereka untuk mereka mengenal Tuhan, sehingga mereka yang 25 ini mengenal Tuhan secara pribadi. Lalu apa yang dia katakan? Dia katakan, benar pastor, saya selama ini ajarkan mereka untuk mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Dan hari-hari ini mereka bertumbuh. Mulai bertambah 5 orang jadi 30 orang. Bahkan saya sudah stres, saya berpikir, apa saya tinggalkan pelayanan, saya kembali ke dunia marketplace saja. Tapi ketika saya ketemu pastor, saya diberikan kekuatan yang baru. Pelayanan bukan tentang banyaknya orang atau sedikitnya orang. Pelayanannya adalah apa bagian yang Tuhan percayakan kepada kita dan melakukannya sampai tuntas. Mungkin ada yang belum berpengalaman, mungkin ada yang masih baru, masih muda mungkin. Ada yang belum punya sumber daya yang cukup dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bapak Ibu mungkin punya petobat-petobat baru dalam pelayanan. Ajar mereka dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu akan melihat mereka akan tumbuh dan menjadi penuai-penuai di hari-hari terakhir. Tuhan sanggup memberdayakan semua orang yang tidak layak. Tuhan sanggup untuk menjadikan mereka yang tidak mampu menjadi penuai-penuai yang mampu di hari-hari atau di zaman-zaman terakhir ini. Untuk mereka menjadi orang-orang yang siap untuk menuai bagi kerajaan Allah. Amin. Kita tidak menampilkan denominasi supaya saya kelihatan hebat, supaya saya kelihatan gereja saya besar, jumlah banyak. Iya, oke, nggak apa-apa. Itu satu kebanggaan tersendiri. Tapi kita tidak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang menjadi kebanggaan, sesuatu yang membuat sehingga saudara dan saya melupakan bahwa orang-orang yang sedang mendidik 1-2 orang pun, 10 orang pun, 15 orang pun, itu berarti bagi Tuhan. Ingat bahwa Daud itu setia dalam 2-3 ekor domba. Baru Tuhan mempercayakan dia satu bangsa. Roh Kudus yang 2000 tahun lalu sanggup mentransformasi nelayan-nelayan Galilea yang sederhana menjadi saksi Tuhan, menjangkau ujung bumi. Hari ini pun Roh Kudus yang sama pada hari-hari terakhir ini akan mentransformasi setiap kita, para penuai-penuai di hari-hari terakhir ini. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu Roh Kudus yang sama sanggup mengubahkan Petrus, seorang penakut, menjadi seorang yang berani memberitakan firman. Roh Kudus sanggup mengubahkan Andreas, Yakobus, orang-orang yang tadinya hanya nelayan-nelayan biasa, menjadi penuai-penuai dia hari-hari itu. Hari ini Roh Kudus yang sama akan memperlengkapi para penuai-penuai. Karena itu kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Bapak Ibu dengar baik-baik, tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai mengambil bagian menjadi penuai. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai mengambil bagian menjadi penuai. Tulis di kolom komentar, tidak ada kata terlambat untuk saya menjadi penuai di hari-hari terakhir ini. Saya adalah penuai. Amin. Mungkin ada orang yang selama ini telah menyanyiakan sebagian besar dari umur hidupnya untuk mengejar keinginan-keinginan karir pribadi, keinginan-keinginan pribadi. Dan merasa saat ini sudah terlambat untuk mulai masuk dalam pelayanan. Saya beritahu Anda belum terlambat. Ada yang masuk jam 5 sore, upahnya tetap sama. Ambil keputusan sekarang juga untuk menjadi penuai jiwa. Bapak Ibu jangan cuma mencari kepentingan pribadi. Jangan cuma mengejar kepuasan pribadi. Tapi mulailah mengejar apa yang menjadi hati Tuhan. Mulailah bersaksi di tengah-tengah keluarga. Mulailah bersaksi di tengah teman-temanmu. Mulailah bersaksi di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan bawa mereka datang kepada Tuhan. Supaya mereka dibaptis, mereka diajarkan, kemudian mereka bertumbuh ke arah Tuhan. Dan mereka menjadi murid. Kemudian mereka pergi memuridkan orang lain. Itu namanya berbuat tetap bagi kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan kemurahan hati Tuhan yang semakin besar ini untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Katakan amin, unlimited. Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan mau. Dan yang ketiga adalah terjadinya sebuah pembalikan keadaan atau pembalikan keadaan yang lebih besar. Ayat yang ke-20, Matius 20 ayat 16 berkata begini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wow. Ini sebuah perkataan perumpamaan, tapi bagi saya ini perkataan profesi. Perkataan profetik. Kita yang sudah melayani lama, jangan bangga.
Alkitab katakan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Terdahulu akan menjadi yang terakhir. Hari ini ada sebuah perkataan di mana akan terjadi pembalikan yang sangat besar. Pembalikan situasi yang sangat besar. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu, jangan sampai kita minder, jangan sampai kita takut. Kisah perumpamaan ini berakhir dengan sangat menyedihkan. Pekerja yang telah mulai bekerja sejak jam-jam awal tidak puas dengan upah 1 dinar yang sesungguhnya itu layak bagi mereka. Hati yang bersungut-sungut membuat keadilan yang Tuhan berikan kepada mereka sirna. Dan mereka menyanyiakan, mereka merasakan itu sesuatu yang menyakitkan mereka. Aku kerja lebih banyak. Jamku dipakai lebih banyak. Waktuku lebih banyak dipakai melayani. Kenapa dapatnya sama? Bapak Ibu dengar apa yang Tuhan katakan. Bahwa masing-masing kita sehari 2 peser atau sehari 1 dinar. Entah saya berkhotbah, entah saya sudah melayani 30 tahun. Anda baru melayani 5 tahun. Melayani 2 tahun, 3 tahun, upahnya tetap sama. Jadi kita bisa berbangga di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu adil. Matius 20 ayat 15 berkata, meskipun di dunia ini, semua pekerja mendapat upah yang sama, 1 dinar. Tapi nanti ketika di hidup kerajaan datang, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wow. Nah, saya percaya ini merupakan sebuah kebenaran tentang pembalikan besar yang Tuhan taruh secara khusus di hati Lukas. Kan Lukas yang nulis kitab Kisah Para Rasul ini. Bapak Ibu perhatikan, ingat kitab Matius ini kan. Ya. Atau penulis Injil Lukas, maksud saya penulis Injil Lukas. Dan Kisah Para Rasul ditulis oleh, yaitu yang namanya Lukas. Pekerja yang terakhir akan mendapat upah yang lebih utama di surga dibandingkan dengan pekerja yang terdahulu. Wow. Ini untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita semua. Bahwa kalau kita tidak menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga motivasi kita, maka kita bisa kehilangan upah kita. Jangan bersungut-sungut. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Pekerja manakah kita ini? Para pekerja baru, bersiaplah menyaksikan kemurahan Tuhan yang besar. Dan bagi para pekerja lama, hendaklah kita menjaga hati kita tetap fokus kepada Sang Tuhan yang adil. Jangan pernah berkata bahwa aku pekerja lebih banyak dari orang yang baru bertobat. Tidak. Kita dapat upah yang sama. Kalau kita bicara tentang musim penuaian di akhir zaman, maka Bapak Ibu mari kita renungkan apa yang malam ini Roh Kudus beritakan kepada kita bahwa hal-hal ini akan terjadi pada masa penuaian terakhir, yaitu percepatan tuaian yang semakin besar. Yang kedua adalah dikatakan bahwa kemurahan hati Tuhan yang semakin besar. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu juga harus ingat bahwa akan ada terjadinya pembalikan yang besar. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Yang kita yang melayani Tuhan begitu lama, jangan sampai bersungut-sungut. Jangan membandingkan ke orang ini baru bertobat, tapi kok diberkati, dipulihkan, dipromosi. Ingat upah kita sama. Tapi fokus kita adalah jiwa-jiwa. Selamatkan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang malam ini hadir. Dan Anda berkata, saya mau menjadi penuai di hari-hari terakhir, di musim-musim terakhir ini. Kalau itu saudara, angkat tangan Anda. Bapa di sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan hamba berdoa kepada mereka. Pakai mereka menjadi penuai di hari-hari terakhir. Pakai mereka menjadi penuai dalam keluarga mereka. Pakai mereka untuk membawa suami, membawa istri, membawa anak-anak mereka. Untuk datang kepada Tuhan. Pakai mereka untuk membawa keluarga besar mereka. Pakai mereka untuk membawa teman-teman mereka, teman-teman bisnis mereka, teman-teman kerja mereka. Untuk mereka tahu tentang Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Engkau berkata, Engkau akan menyertai mereka dengan tanda-tanda mujizat, penyediaan supranatural dalam hal keuangan, dalam hal promosi, pintu-pintu yang terbuka,
Tanda-tanda heran akan menyertai langkah-langkah mereka. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Malam ini, hamba berdoa kepada mereka. Anugerah, kebaikan Tuhan turun bagi mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang tidak akan hanya mikir tentang diri mereka sendiri. Tapi mereka mikir tentang kerajaan Allah. Mereka mau menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain. Mau terlibat dalam pelayanan di gereja. Mereka bukan juga penonton. Bukan cuma orang yang suka protes. Tapi mereka adalah orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu adalah cara Tuhan melatih hati kami untuk tetap rendah hati. Dan itu adalah cara Tuhan membawa kami bukan menjadi besar, tapi menjadi pelayan. Bahwa siapa menjadi terbesar, hendaklah jadi pelayan. Barang siapa mau dipromosi, hendaklah ia melayani, dan melayani sebanyak-banyaknya orang. Dan biarlah malam ini, urapan ini turun bagi setiap kami. Memperlengkapi kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mau menjadi pekerja-pekerja di hari terakhir. Hamba berdoa malam ini, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Urapi mereka dengan pengurapan yang baru. Urapi mereka dengan pengurapan yang baru. Karena itu panggilan kami, Tuhan. Dan sertai mereka. Urapi mereka dengan urapan yang baru. Dengan tanda-tanda heran, sign and wonders. Turun bagi mereka. Api Tuhan menyala bagi mereka. Terima api, terima api, terima api itu, terima api itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah Tuhan turun bagi umat-Mu, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka diurapi untuk mereka membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pakai bibir mulut mereka, ketika mereka memberitakan firman, maka orang-orang diselamatkan, orang-orang dipulihkan, orang-orang mengalami kelepasan, orang-orang bertobat terima Yesus, mereka dibawa, dibaptis, diselamatkan, dan Tuhan dipermuliakan. Lumbung Tuhan, gereja Tuhan terisi penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan ini adalah musimnya penuaian terakhir. Dan engkau sedang cari penuai-penuai di akhir zaman. Entah mereka yang masuk pagi, masuk jam 9, masuk jam 12 siang, masuk jam 3 sore, masuk jam 5 sore. Tuhan, siapapun mereka, engkau akan memberikan 2 dinar, 1-2 peser kepada mereka, 1 kepada mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, urapi mereka, pakai mereka menjadi alat pilihan dalam tangan-Mu untuk menyatakan perkara-perkara besar. Apapun pergumulan mereka malam ini, Tuhan, engkau lihat mereka yang telah menulis itu. Dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Biar terjadi terobosan, pemulihan. Urapan itu turun bagi mereka. Ketika mereka menyenangkan hati Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya datang kepada Tuhan, maka problem masalah mereka akan diselesaikan oleh Tuhan. Hamba berdoa, anugerah kebaikan Tuhan turun bagi mereka. Kasih karunia Tuhan melimpah bagi mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpahi mereka. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus. Terima itu, terima itu, terima itu, terima itu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan malam ini, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Haleluya.